Capturing Knowledge Expert System. Sistem pakar adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas. Sistem ini menangkap pengetahuan karyawan yang terampil dalam bentuk seperangkat aturan dalam perangkat lunak sistem yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi. Mereka biasanya bekerja sangat terbatas. Tugas yang dapat dilakukan oleh para profesional dalam beberapa menit atau jam, seperti mendiagnosis mesin yang rusak atau menentukan apakah akan memberikan kredit untuk pinjaman. Masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh para ahli manusia dalam waktu singkat terlalu sulit untuk sistem pakar. Namun, dengan menangkap keahlian manusia di bidang terbatas, sistem pakar dapat memberikan manfaat, membantu organisasi membuat keputusan berkualitas tinggi dengan lebih sedikit orang. Saat ini, sistem pakar banyak digunakan dalam bisnis, dalam pengambilan keputusan yang sangat terstruktur dan situasi yang terpisah. Bagaimana sistem pakar bekerja? Pengetahuan manusia harus dimodelkan atau direpresentasikan dengan cara yang dapat diproses komputer. Sistem pakar memodelkan pengetahuan manusia sebagai seperangkat aturan yang secara kolektif disebut basis pengetahuan. Sistem pakar memiliki 200 hingga ribuan aturan, tergantung pada kompleksitas masalah. Aturan-aturan ini jauh lebih saling berhubungan dan bersarang daripada di program perangkat lunak tradisional. Bisa kita lihat pada gambar 11.5. Selanjutnya, strategi yang digunakan untuk mencari melalui basis pengetahuan disebut mesin inferensi. Dua strategi yang umum digunakan itu ada rantai maju dan rantai mundur. Dapat kita lihat di gambar 11.6 ini. Dalam rangkaian maju, mesin inferensi dimulai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan mencari basis aturan untuk sampai pada kesimpulan. Strateginya adalah untuk menembak atau melaksanakan tindakan aturan ketika suatu kondisi benar. Pada gambar 11.6 ini dimulai dari kiri. Jika pengguna memasukkan nama klien dengan pendapatan lebih dari $100.000, mesin akan mengaktifkan semua aturan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jika pengguna kemudian memasukkan informasi yang menunjukkan bahwa klien yang sama memiliki real estate, pengesahan lain dari basis aturan akan terjadi dan lebih banyak aturan akan diaktifkan. Pemrosesan berlanjut hingga tidak ada lagi aturan yang dapat diaktifkan. Selanjutnya dalam rangkaian mundur, untuk mencari basis aturan dimulai dengan hipotesis dan dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan kepada pengguna tentang fakta yang dipilih dalam sampai hipotesis tersebut dikonfirmasi atau tidak. Dalam contoh di gambar 11.6, ajukan pertanyaan misalkan, haruskah kita menambahkan orang ini ke database prospek? Mulailah dari kanan diagram dan lanjutkan ke kiri. Kita dapat melihat bahwa orang tersebut harus ditambahkan ke database jika perwakilan penjualan dikirim, asuransi berjangka diberikan, atau penasehat keuangan mengunjungi klien. Contoh sistem pakar yang berhasil. Sistem pakar memberi bisnis berbagai manfaat, termasuk keputusan yang lebih baik, mengurangi kesalahan, mengurangi biaya, mengurangi waktu pelatihan, meningkatkan kualitas dan layanan yang lebih tinggi. Conway Transportation membangun seorang ahli sistem yang disebut line haul untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan perencanaan pengiriman dalam semalam rute untuk bisnis angkutan truk nasional. Conway memperoleh kembali investasi $3 juta dalam sistem dalam waktu 2 tahun dengan mengurangi jumlah pengemudi, mengemas lebih banyak barang per trailer, dan mengurangi kerusakan akibat penanganan ulang. Sistem ini juga mengurangi kesulitan petugas operator tugas malam.
Organizational Intelligence, Case-Based Reasoning. Dalam penalaran berbasis kasus atau CBR, deskripsi pengalaman masa lalu dari spesialis manusia yang direpresentasikan sebagai kasus disimpan dalam database untuk pengambilan nanti ketika pengguna menemukan kasus baru dengan parameter serupa. Sistem mencari kasus yang disimpan dengan karakteristik masalah yang mirip dengan yang baru, menemukan yang paling cocok, dan menerapkan solusi dari kasus lama ke kasus baru. Solusi yang berhasil diberi tag ke kasus baru dan keduanya disimpan bersama dengan kasus lain di basis pengetahuan. Solusi yang tidak berhasil juga ditambahkan ke database kasus bersama dengan penjelasan mengapa solusi tersebut tidak berhasil. Dapat kita lihat pada gambar 11.7. Fuzzy Logic System. Logika fuzzy merupakan teknologi berbasis aturan yang dapat merepresentasikan ketidaktepatan dengan membuat aturan yang menggunakan nilai perkiraan atau subjektif. Mari kita lihat cara logika fuzzy akan merepresentasikan berbagai suhu dalam aplikasi komputer untuk mengontrol suhu ruangan secara otomatis. Misalnya pada gambar 11.8 yang di bawah, sejuk adalah antara 45 derajat dan 70 derajat. Meskipun suhu paling jelas sejuk antara sekitar 60 derajat dan 67 derajat. Perhatikan bahwa dingin tumpang tindih dengan dingin atau normal. Untuk mengontrol lingkungan ruangan menggunakan logika ini, pemrogram akan mengembangkan definisi yang sama, tidak tepat untuk kelembapan dan faktor lain, seperti angin dan suhu luar ruangan. Aturan tersebut mungkin termasuk salah satu yang berbunyi, jika suhu sejuk atau dingin dan kelembapan rendah, sementara angin luar ruangan tinggi dan suhu luar ruangan rendah, naikkan panas dan kelembapan di dalam ruangan. Komputer akan menggabungkan pembacaan fungsi keanggotaan secara berbobot dan dengan menggunakan semua aturan, menaikkan dan menurunkan suhu dan kelembapan. Logika fuzzy sendiri memberikan solusi untuk masalah yang membutuhkan keahlian yang sulit untuk direpresentasikan dalam bentuk aturan if-then yang tajam. Di Jepang, sistem kereta bawah tanah Sendai menggunakan kontrol logika fuzzy untuk berakselerasi dengan sangat mulus, sehingga penumpang yang berdiri tidak perlu berpegangan. Dalam hal ini, logika fuzzy memungkinkan perubahan tambahan pada input untuk menghasilkan perubahan yang mulus dalam output, daripada discontinue, sehingga berguna untuk aplikasi elektronik dan teknik konsumen. Manajemen juga telah menemukan logika fuzzy berguna untuk pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi-organisasi.